Apakah hidup dengan sedikit santai dan sedikit pelan-pelan merupakan kemalasan? Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta. Mari perkaya wawasan firman Tuhan dan memperteguh iman dalam Yesus Kristus melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silakan subscribe, like, dan share video ini agar menjadi berkat. Jangan lupa klik tanda notifikasinya. Bersama saya, narasumber kita pada hari ini, Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Haleluya, puji Tuhan. Pendeta, kita akan membahas hari ini pertanyaan mengenai kemalasan. Jadi ada banyak yang bertanya mengenai hal ini. Apakah kemalasan itu merupakan dosa juga atau tidak? Gimana, Pendeta? Tentang ini, terlebih dahulu saya mau menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang pemalas yang bertemu dengan malaikat yang mau mengabulkan apapun harapannya. Lalu dibawalah pemalas ini ke alam baka. Si pemalas meminta apa yang ia selalu harapkan, yaitu agar di situ ia bisa melewati hari demi hari dengan bersantai-santai saja, bermalas-malasan saja. Tapi seiring waktu berlalu, sedikit demi sedikit ia mulai berasa bosan. Karena terus berjalan hari-hari yang menjenuhkan seperti demikian, maka pemalas itu memohon kepada malaikat tadi, "Aduh, bawa saja aku ke neraka." Lalu malaikat itu mengerutkan dahi dan bertanya balik kepada pemalas itu, "Apakah sejauh ini kamu pikir tempat ini kerajaan surga?" Nah, kisah ini memberitahukan bahwa kehidupan yang bermalas-malasan itu benar-benar bukanlah kehidupan yang diberkati. Pemalas dalam cerita ini ingin lepas dari pekerjaan yang sulit dan ia memimpikan kehidupan yang nyaman dan enak tiap hari. Pada akhirnya ia memperoleh kehidupan yang ia harapkan seumur hidupnya. Tapi dari kehidupan yang tidak melakukan apa-apa, ia tidak memperoleh kebahagiaan. Jadi bagi si pemalas, kehidupan menjenuhkan yang terus-menerus berlanjut itu bagaikan kehidupan neraka. Pendeta, jadi intinya kemalasan itu tidak seindah yang dibayangkan ya. Itu tidak membawa kebahagiaan. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan hari ini, di Alkitab apakah kemalasan itu dianggap sebagai dosa dan kejahatan? Coba kita baca beberapa ayat tentang kemalasan ini. 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Selanjutnya, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Selanjutnya, ayat 9 sampai 11 juga. Ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Coba baca lagi, Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Coba kita perhatikan ayat ini. Orang yang takut terhadap singa yang ada di luar, biasanya kita sebut apa? Seorang penakut kan? Tapi Alkitab tidak menyebut orang itu penakut, melainkan pemalas. Intinya bukan rasa takut, melainkan kemalasan. Kalau begitu, apakah perihal hidup dengan sibuk atau hidup dengan rajin itu berarti tidak malas? Misalnya, kita cepat bangun setiap hari, jam 4, jam 5 subuh. Nah, kalau sudah hidup rajin seperti itu, apakah berarti kita sudah terlepas dari status malas yang dimaksud dalam ayat-ayat yang tadi kita baca?
dunia di zaman sekarang ini dalam semua hal semakin serba cepat kan? Ya. Sehingga jika tidak mencocokkan diri, kita akan merasa tertinggal. Maka supaya kita tidak tertinggal di dunia yang seperti ini, kita harus hidup dengan rajin. Tapi ada sebuah fakta yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu apakah arah kita tepat atau tidak. Kita harus tahu Alkitab tidak hanya berbicara tentang rajin malas dari segi manusia saja. Karena kita sedang berbicara hubungan antara kemalasan dan dosa, maka kita harus bawa ke kemalasan dari segi rohani juga, dari segi Tuhan. Jika arah lari kita atau arah rajin kita tidak berhubungan dengan kehendak Allah, jadi bagaimana? Kita bisa saja merupakan kemalasan yang parah. Masalahnya bukanlah apakah kita terus bergerak atau tidak, melainkan apa yang kita lakukan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau seorang siswa tidak belajar dan hanya sukanya bersih-bersih rumah, maka itu termasuk dalam kategori malas. Karena bagi dia tugas utamanya apa? Belajar kan? Jika seorang olaragawan tidak berolahraga, melainkan rajin bergaul untuk menjalin hubungan pertemanan, maka itu juga adalah malas. Jadi meskipun hidup rajin-rajin, jika arahnya salah, maka bisa saja itu merupakan kemalasan dari segi rohani yang adalah dosa. Karena melalaikan tugas utama atau kehendak Tuhan yang seharusnya dilakukan. Nah, pendeta, sebuah pertanyaan yang mirip dengan itu. Apakah hidup dengan sedikit santai, sedikit lenggang, atau ya sedikit pelan-pelan, apakah itu juga adalah malas? Kalau langsung sebut jawabannya, meskipun pelan-pelan, bisa juga itu bukannya malas, tetapi rajin. Sebaliknya, meskipun cepat-cepat dan rajin-rajin pun, bisa juga itu dianggap malas. Intinya kemalasan itu datang ketika seseorang kehilangan kesadaran atas tujuannya serta antusias. Hasilnya hanya mengharapkan kepuasan-kepuasan langsung saja, kepuasan-kepuasan yang ada di depan mata, dan hanya berpaut pada kesenangan saat ini saja. Lalu tidak mengerjakan hal yang harus dilakukan. Kita tahu kan cerita tentang hamba yang mengubur sebuah talenta di Matius 25. Ya. Apa teguran yang diberikan kepadanya? Coba lihat di Matius 25 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ia menerima teguran bahwa ia adalah hamba yang jahat dan malas. Kalau begitu, apa lawan kata dari hamba yang malas? Seharusnya hamba yang rajin kan ya betul. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus sebutnya hamba yang setia. Kepada hamba yang menerima 5 talenta dan menerima 2 talenta dikatakan seperti ini. Coba baca lagi ya ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, selanjutnya ayat 23. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, lawan kata dari malas di Alkitab adalah setia, dapat dipercaya. Dengan kata lain, kesadarannya akan tujuannya itu tepat, serta ada antusias. Jadi, hamba itu memahami kehendak Sang Tuhan dengan tepat dan bekerja secara kreatif. Hasilnya, ya menghasilkan talenta 2 kali lipat. Nah, ketika setia dengan talenta yang kita dapat, iman kita pun akan bertambah. Yaitu dari iman ke iman yang lain, tingkatannya akan bertambah. Coba buka ya. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi
maksud pendeta bertindak pelan-pelan dan sedikit ada kelegaan itu bukan kemalasan ya? Ya, memperlambat kecepatan itu tidak termasuk kemalasan. Yang penting, yang harus kita ingat, agar itu tidak menjadi kemalasan, kita harus hati-hati. Kesadaran kita tentang tujuan dan arah kita tidak boleh hilang. Maka kita janganlah malas, melainkan harus setia dan rajin. Dibandingkan apapun, pikiran kita tidak boleh malas. Meskipun kita pelan-pelan, tetapi bisa juga kita berpikir dengan mendalam dan cepat. Sebaliknya, meskipun kita hidup dengan sibuk, bisa jadi pikiran kita malas. Nah, kejatuhan Hawa itu terjadi gara-gara itu. Maka, khususnya kita tidak boleh malas. Kita harus rajin dalam hal mengenal firman Tuhan. Coba buka ya, 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Di sini ungkapan berterus terang, bahasa Yunaninya ordos, yang berarti lurus atau tepat. Lalu ditambah temno, yang berarti memotong, yaitu membelah dengan tepat atau membuat jalan. Kita bisa bayangkan tukang batu yang memotong batu dengan tepat dan lurus. Demikianlah kita harus tahu untuk membelah atau membedah firman kebenaran dengan tepat. Tidak boleh malas untuk membedah firman atau memikirkan firman. Misalnya, ambil contoh, darah kayu salib Yesus Kristus. Kita tahu itu menyelamatkan kita. Jika begitu, ketika ditanya apa itu darah di salib, kita harus bisa membedahnya. Saat darah itu dibuka, di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada hidup. Coba kita lihat Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Lalu jangan berhenti di situ. Tapi kita bedah lagi, yaitu apa sih hidup itu? Coba buka, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ternyata roh dan hidup ada di dalam firman Yesus. Nah, seperti demikian, kita harus bisa membelah dan menganalisa firman kebenaran. Jadi Alkitab tidak berkata, percayalah tanpa syarat, jangan tanya-tanya. Sebaliknya, kita harus bisa membedakan dan membedakan dan membedah dengan tepat. Baru kita juga bisa menjelaskannya kepada orang-orang. Dan untuk itu, kita tidak boleh malas untuk memikirkan firman secara mendalam. Tadi ketika berbicara mengenai pikiran yang malas, pendeta menghubungkannya dengan alasan kejatuhan Hawa. Nah, apa maksud pendeta dengan hal ini? Ketika ular mendekat dan mau bercakap-cakap, Hawa tidak berpikir dengan mendalam. Seharusnya ia berpikir, apakah itu firman Allah atau perkataan setannya? Tetapi karena ia malas berpikir, itu mendatangkan kejatuhan yang tragis. Jadi, tepat sebelum masuk ke tanah Kanaan pun, apa yang Musa serukan? Coba buka ya, Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi di sini dikatakan, tahun-tahun keturunan yang lalu diapain? Disuruh perhatikanlah. Bahasa Ibraninya bin, yang artinya pikirkanlah dengan mendalam sehingga mendapat sebuah wawasan dan sadar. Satu lagi ya, kita baca Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Di sini kata pandanglah dalam bahasa Yunani, yang aslinya berikanlah seluruh perhatian dan konsentrasi. Ini lebih tepat. Lalu dikatakan bahwa Yesus adalah firman pada mulanya itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Itu sebabnya
kita disuruh apa? Disuruh untuk berpikir dengan mendalam tentang Yesus. Yaitu berikanlah seluruh perhatian dan konsentrasi kita pada firman Tuhan. Terima kasih Pendeta Yun telah menjawab pertanyaan sehubungan kemalasan. Demikianlah program Tanya Jawab Alkitab GPBSI pada hari ini. Mari terus ikuti dan dukung program Tanya Jawab Alkitab ini sehingga makin memberkati banyak orang. Apa komentar saudara atas pembahasan hari ini? Silakan tuliskan pendapat saudara atau mungkin ada pertanyaan pada bagian komentar. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBSI Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.